Shalom jemaat sekalian, saat ini kita sedang memasuki minggu ketiga dari bulan April. Nah, walaupun saat ini kita tidak bisa beraktivitas seperti biasanya dan kita sama-sama tidak bisa beribadah seperti biasa, kita tidak bisa tatap muka, saling bersama tangan, tapi itu tidak mengundurkan kerinduan kita untuk memuji nama Tuhan kita, amin. Tidak mengundurkan keinginan kita untuk bersekutu dengan Tuhan kita. Nah, saat ini kita akan memasuki ibadah online kita. Saya ajak untuk saudara-saudara sekalian untuk sama-sama menyiapkan hati kita, pikiran kita, waktu kita yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita sama-sama masuk ibadah online ini dengan hati yang bersukacita. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, serta segala isinya. Lautan sisinya tidak pernah menikah perbuatan tangannya. Setia, memelihara, menjaga, dan melindungi di kekal sampai kekal. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu, oleh karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini, Tuhan Yesus. Biar kami pun boleh tetap setia pada Tuhan, meskipun keadaan yang mungkin saat ini sedang terpisahkan satu sama lain, Tuhan. Kami kayak percaya Tuhan persatukan kami di dalam ibadah online ini, Tuhan, oleh karena kasih karunia Bapa saja. Bapa juga kami percaya Tuhan sudah menyertai kami dalam segala hal yang kami hadapi, baik senang maupun tidak senang, dalam keadaan susah, pada waktu kami dalam kesakitan, pada waktu kami sehat, pada waktu kami kekurangan, pada saat kami berkelimpahan. Tuhan menyertai kami, Tuhan. Mari Bapa surga, Engkau akan menyertai ibadah online ini dari awal petang sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau akan urapi dan memberkati hamba-hambamu dengan kuasa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, Tuhan, kami tidak bisa berbuat apapun, karena kami hanya berpikir dengan kekuatan kami sendiri, ya Tuhan. Dengan kekuatan kemampuan kami, kekuatan yang kami miliki, Tuhan Yesus ampunilah. Biarkan Allah Tuhan sendiri akan memasuki kehidupan kami sekalian masing-masing. Memberkati sedang jemaat-Mu di rumah masing-masing, Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu yang Tuhan dalam keadaan sakit, biarkan Tuhan jamah, sembuhkan dengan kuasa Tuhan. Jemaat-Mu yang mungkin menghadapi masalah kekurangan apapun, ya Tuhan, Kau akan sediakan bagi mereka sekalian, sehingga mereka pun tetap setia dan tetap percaya pada Engkau semuanya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua perkara ini dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat sekalian, walaupun saat ini kita ada di rumah, tapi itu tidak menunturkan iman kita dan tidak akan menunturkan semangat kita untuk memuji nama Tuhan kita. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Yesus, Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Wahai tangan bisa dan Kaulah sekutuku. Lama yang telah kita lewati, serahkan Kau semuaku. Dengan nikmati selamatkan oleh kuasa Yesus. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan hidupku,
langkahku, bahkan tanganku bisa ganti, kau langsung pertemuanku, yang telah kau lewati, serta engkau sertaku, dengan cintaku sangatkan oleh kuasa Yesusku, angkat tanganku, sorakan haleluya, yang berkuasa, kau tinggalkan, bahkan tanganku takkan kau hebat, yang berkuasa, kuasa samanya. Sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatanya. Ku angkat tanganku, katakan kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya, namamu berkuasa, kau dikatakan, langkah tanganku katakan kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Mari kita akan berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Bapa surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan yang sudah menyertai kami pada hari ini Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Mulai Tuhan Yesus, Kau akan pakailah hamba-Mu sebagaimana adanya Tuhan. Engkau akan menyelidiki hatinya, Engkau jangan menyelidiki pikirannya. Biarkan semua tuh kami utarakan, hamba mengutarakan sesuai dengan firman Tuhan yang Kau kehendaki. Bukan kehendak manusia, bukan kehendak diri kami sendiri Tuhan sebagai hamba-Mu. Tapi biarkan Roh Tuhan sendiri akan berbicara, berkata-kata kepada kami. Karena kami percaya bahwa Roh Tuhan akan mengatakan yang sejelas-jelasnya, yang sesuai dengan kehendak Engkau dan rencana-Mu. Sehingga kami boleh mengikuti rencana Tuhan itu sendiri Bapa. Bapak sudah kami serahkan kembali waktu dan ruang ini dalam tangan Tuhan. Kau akan memberkati sidang jemaat-Mu. Biarkannya memiliki hati yang terbuka dan juga pikiran yang terbuka akan firman Tuhan. Tuhan akan urapi mereka sekalian sehingga mereka pun boleh mendengarkan dan menyimpannya firman Tuhan di dalam hati dan pikiran mereka. Di dalam nama Yesus yang berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami cintai, di mana saja berada, tetap akan sehat dan tetap akan sukacita dalam Tuhan. Meskipun kita mungkin mengalami pembatasan sosial berskala besar, tetapi tetap kita tidak dibatasi dengan Tuhan. Tuhan senantiasa terbuka untuk saudara dan saya. Saat ini saudara kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan mitra bersama Kristus dalam melayani. Saya akan ambil di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-21 ya. Yang berjudul demikian, pelayanan untuk perdamaian. Kami tahu apa yang artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang
dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sendiri lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberikan kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan kami, pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami tidak mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya itu dari Allah, yang dengan demikian Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihatin kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat 11 sampai yang ke-21. Saudaraku, kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, jadilah kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihatkan kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudaraku kasih, Tuhan berbicara kepada Paulus dan menuliskannya di dalam 2 Korintus pasal yang kelima 20 bahwa kita adalah utusan-utusan Allah. Inilah mitra Allah. Kita semua adalah mitra Allah. Kenapa? Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. So, aku kasih bahwa kita sudah memperingati hari Paskah kemarin, bahwa kita tahu bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib dan bangkit pada yang ketiga. So, aku kasih bahwa kalau saudara mengingat diri kita sendiri, di atas kayu saliblah semua dosa ditanggung oleh Kristus. Semua pelanggaran manusia di dunia ini, dari Adam sampai yang akan datang, Tuhan Yesus sudah memikul dosa bagi kita sekalian. Kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa yang sebenarnya tidak layak untuk diterima oleh Kristus, tapi Kristus telah mencurahkan anugerahnya kepada kita. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur dan terima kasih. Disinilah merupakan satu titik tolak kita berada di atas kayu salib itu, bahwa kita adalah tidak ada apa-apanya. Nah, ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, maka dikatakan oleh Tuhan Yesus, kita harus sama dengan Dia. Dikatakan di dalam ayat 15 tadi,
Kristus telah mati semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Kita hidup ini bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk Kristus. Ya, tentunya bahwa untuk Kristus, untuk apa sih sebenarnya? Dikatakan supaya kita memperdamaikan manusia yang berdosa dengan Kristus. Kita yang harus damai dulu dengan Kristus sebelum kita memperdamaikan orang lain dengan Kristus. Kita adalah orang-orang yang sudah didamaikan oleh Kristus. Mari sokong sebaik. Kalau saudara yang belum pernah berdamai dengan Kristus, mari saat ini berdamailah dulu. Bertobat dan percaya pada Dia. Setelah itu setelah kita berdamai dengan Kristus, kita pun harus berdamai dengan diri kita sendiri. Dan kita harus menyadari bahwa kedagingan yang harus kita lawan di dalam depan kita. Karena seperti minggu yang lalu bahwa Andreas Agus mengatakan bahwa kita harus berdamai dengan Kristus diri kita sendiri, sehingga ini kita menjadi orang-orang yang rendah hati, sabar, dan sebagainya. Kalau kita tidak pernah berdamai dengan diri kita sendiri, kita hawa nafsu kita, selalu kita akan bertentangan dengan diri kita sendiri. Sebab itu berdamailah dengan diri sendiri, merefleksikan diri dengan diri kita sendiri. Nah, setelah kita berdamai dengan diri kita sendiri, baru kita berdamai dengan istri ataupun dengan anak-anak kita, ataupun istri dengan suami dan anak-anaknya. Dan baru setelah itu kita berdamai, mendamaikan diri kita dengan orang lain, dengan tetangga kita. Mungkin tetangga-tetangga kita ataupun saudara kita yang berlawanan latar belakang, kita harus berdamai. Mungkin kita sudah menyakiti hati orang lain. Mungkin kita sudah mengkritik orang lain. Mungkin kita sudah mengkecam orang lain ataupun memarahi orang lain. Mungkin kita pikir kita sudah selesai dengan mereka, tapi hati mereka masih terluka dan menyimpan kesalahan-kesalahan apapun yang kita ucapkan. Maksudnya bahwa ucapan kita harus berhenti untuk mengucapkan hal-hal yang tidak benar. Kita harus berbicara hal yang benar kepada sahabat-sahabat kita ataupun tetangga kita. Sehingga kita pun memaafkan satu sama lain. Kalau kita tidak saling memaafkan, masih tetap dendam itu ada dalam hati kita masing-masing. Ataupun luka batin kita ada, ataupun luka batin terhadap diri kita, orang lain itu masih ada. Tapi kalau kita sungguh-sungguh berdamai dengan mereka, dan mereka berdamai dengan kita, maka kita sudah selesai. So, aku rasa bahwa tentunya kita juga harus memperdamaikan mereka dengan Kristus. Kalau mereka juga belum berdamai dengan Kristus, saya yakin juga mereka belum damai dengan kita. Dan itulah yang harus kita nyatakan tentang kasih Kristus, ya. Dan bagaimana kita bisa berdamai? Apa akibat daripada kita berdamai? Kita akan lihat di dalam ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, semua kalau kita berdamai dengan Kristus, maka ada satu hal yang berubah dalam kita. Bahwa kita sudah memiliki batinia yang baru yang dapat Tuhan. Dan kita juga sudah mendapatkan pembaharuan daripada Roh Tuhan sendiri. Supaya kita melepaskan hal-hal yang kedagingan. Memang kita masih ada dalam kedagingan, tapi kita harus berusaha dengan sekuat tenaga melepaskannya. Dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Bukan dengan akal budi kita, mungkin dengan cara-cara kita. Tapi cara yang Tuhan berikan. Cukup ada hamba Tuhan yang mengatakan di dalam buku yang saya baca. Dan dia pernah mungkin berkata yang mungkin menurut dia benar. Ya, karena dia berpikir dia harus memberitakan tentang kebenaran. Tapi menurut orang yang mendengarnya, itu tidak benar. Ya, apa yang tidak benarnya? Karena dia mungkin berkata dengan kata-kata yang kasar.
dengan kata-kata kesombongan seperti kata-kata kesombongan yang diungkapkan. Tapi sebenarnya hatinya tidak demikian. Dan akhirnya hamba Tuhan itu datang kepada orang yang mengatakan bahwa dia adalah sombong dan dia menghampiri. Karena hamba Tuhan itu mendengarkan bahwa dia adalah sombong bagi orang itu sendiri. Dan dia menghampiri dan kemudian dia mengutarakan apa isi hatinya yang ada dalam pikirannya ketika dia berbicara kepada orang yang disakitinya. Dan hamba Tuhan itu dengan merendahkan hati dan berbicara panjang lebar dan kemudian menjelaskannya, dan barulah orang itu yang mendengarkan khotbah baru sadar bahwa hamba Tuhan itu benar-benar dia rendah hati dan dia mau mendatangi orang yang bersalah. Memang firman Tuhan juga mengatakan di dalam Matius bahwa kita harus menghadapkan orang kepada dengan berbicara dengan empat mata. Kalau empat mata tidak jelas, maka harus ambil ke orang-orang yang menyaksikannya dalam pembicaranya, lalu menjelaskannya. Kalau orang itu tidak percaya lagi, maka mereka berdoa bersama-sama untuk memohon supaya Roh Kudus yang akan membuktikannya. Solusi bahwa kita adalah orang-orang yang menjadi mitra Tuhan di dalam khotbah tahun ini berjudul Keluarga Kerajaan Allah. Tentu keluarga kerajaan Allah bukanlah menunjukkan tentang sikap daripada hal yang jahat, tetapi hal yang baik. Hal baik ini bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kekuatan daripada Tuhan. Makanya waktu kita melakukan perdamaian dengan orang lain kepada Tuhan, supaya mereka bukan dengan kekuatan kita, tapi kekuatan daripada Tuhan. Saya yakin banyak orang yang diperdamaikan oleh hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan, bukan karena kekuatan dirinya sendiri, tapi karena kekuatan Tuhan, karena hikmat marifat surgawi Tuhan limpahkan kepada orang yang berbicara untuk memperdamaikan orang itu dengan Tuhannya. Soalnya bahwa kehidupan kita pun sama. Kita harus selalu berhubungan Tuhan, harus memiliki keakraban dengan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan sendiri. Karena tanpa persekutuan dengan Tuhan, kita tidak mungkin bisa memperdamaikan orang satu sama lain kepada. Sehingga ini kita harus belajar untuk supaya kita bersama dengan Kristus senantiasa. Maka seperti di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, bagaimana ranting itu bisa berbuah kalau dia tidak melekat sesuai dengan firman Tuhan itu sendiri. Dia akan berbuah kalau dia melekat dan kemudian dia melepaskan daun-daun yang hijau di sekitarnya. Kenapa? Karena daun-daun itu melambangkan satu hal yang indah kelihatannya, tetapi tidak membawa apapun. Kehidupan kita mungkin indah karena kita mungkin Tuhan memberkati kita. Mungkin kehidupan kita indah oleh karena kita punya keluarga yang baik. Mungkin kita indah karena kita mungkin punya segala sesuatu yang kita miliki. Tapi belum tentu kita bisa memberitakan kasih Tuhan. Makanya kita harus selalu indah itu bukan karena menurut kita, tapi menurut Tuhan. Oleh itu firman Tuhan di dalam Yohanes ini katakan bahwa kita harus melekat dengan Kristus terlebih dahulu, baru kita indah dengan Tuhan. Dan saya yakin Tuhan yang mau berbicara kepada kita dan Tuhan mau utus kita menjadi mitranya. Karena kalau saudara baca kembali Injil Tuhan, semua murid-muridnya tidak ada yang berhasil kecuali Tuhan sendiri yang memberikan otoritas kepada dirinya. Tuhan pernah mengutus murid-muridnya dua-duaan pergi ke rumah-rumah orang di Yerusalem, dan mereka bisa berhasil dan mereka pulang bersukacita. Kenapa? Karena ada otoritas Tuhan. Begitu dalam kitab Injil Kisah Para Rasul, Tuhan juga memberikan pertolongan pada semua murid-muridnya, dan jika mereka pergi memberikan Injil ke seluruh bagian dunia ini. Dan ada rasul-rasul yang masih di Yerusalem, atau rasul ada masih di sekitar di tanah Yudea dan Israel. Tetapi akhirnya mereka pun pergi keluar pulau ataupun keluar negeri
sehingga mereka memberikan Injil Tuhan. Dan saya yakin mereka dapat pengetahuan dan ilham daripada Kristus itu sendiri. Kita pun sama. Saya yakin kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara sekalian, Roh Kudus akan memberikan ilham, inspirasi kepada saudara sekalian, sehingga saudara bisa melayani pekerjaan Tuhan dengan kerenahan hati, dengan kesabaran, dengan kesungguhan, tidak putus asa menghadapi segala macam persoalan tantangan yang kita hadapi, tetapi akan tetap teguh berdiri di depan Tuhan. Jangan sampai kita tergoyahkan oleh karena badai ataupun rintangan, halangan yang kita hadapi. Tapi kita akan terus bersama dengan Kristus kita melayani Tuhan. Tuhan yang memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan. Sekongsi kita akan berdoa menutup kebaktian ini. Terpuji nama Tuhan selamanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih telah kami mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan, yang mungkin menegur dan menyapa kehidupan kami, yang memberikan penghiburan dan juga kekuatan. Kami percaya Tuhan, firman itu tidak akan kembali kepada Engkau, tetapi akan terus tertanam di dalam hati kami masing-masing. Bapa surga, biarnya Tuhan akan terus menyertai kehidupan kami masing-masing di dalam perjalanan hidup ini Tuhan. Baik yang ada di gerejamu ataupun ada di rumah-rumah, Tuhan memberkati. Dan Bapa surga, biarkan firman Tuhan akan memberikan kepada kami dorongan untuk kami tetap setia dan taat kepada Engkau melalui perintah pemerintah Tuhan yang melarang kami untuk berhimpun bersama-sama. Tapi kami percaya Tuhan akan terus menyertai dan memberkati kami semua. Biarkan Tuhan akan memberikan kekuatan, kesehatan, Tuhan yang akan memberikan pertolongan, Tuhan yang akan memberikan penghiburan, Tuhan yang memberikan hikmat marifat surgawi kepada kami sekalian, sehingga kami pun tetap percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan perlindungan kepada Engkau, Tuhan yang menyertai Engkau dengan wajah-Nya, Tuhan yang memberikan kasih karunia-Nya, Tuhan yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami ya Tuhan, dan juga Tuhan yang memberikan damai sejahtera dari sekarang sampai selamanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami hidup. Anugerahnya yang melimpah-limpah atas kehidupan kami sekalian, sehingga nama Tuhan Yesus senantiasa ada dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin.